wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Terima kasih anak-anak ibu semua yang telah bertemu kembali ke pembelajaran kita, bertemu lagi dalam pembelajaran yang kedua kalinya. Alhamdulillah. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah ya. Sebelum kita mulai pembelajaran berikutnya, supaya pembelajaran kita ini berjalan dengan lancar, kita dimudahkan untuk menerima pembelajaran, kita dimudahkan untuk menerapkan pembelajaran. Kita berdoa dulu dalam pembelajaran yang dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas siapa, Rudi? Ya, silakan dipimpin Rudi untuk berdoa. Rudi. Ya, siap. Marilah kawan-kawan, sebelum belajar kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah berdoa di sini. Semoga kita diberi kemudahan dan diberi kelancaran dalam pembelajaran kita yang kedua kalinya. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, ya, di sini Ibu akan mengecek daftar kehadiran, ya, supaya Ibu tahu anak-anak Ibu masuk atau tidak, ya. Arum Safa hadir, oke. Amara Fatiwi, oke. Brilian, Hadir, Bu. oke. Chelsea, oke. Dika, oke. Firna, ya. Vika, Indri, Maria, oke. Melda, Muhammad Arif, Hadir, Bu. Naila Kusuma, Naila Dwi Ramadhani, Nurul Huda. Gak ada yang nggak masuk ya, Nurul Huda ya? Kenapa dia nggak masuk? Sakit. Kenapa dia sakit? Sakit apa? Semangat. Baik, di sini kita doakan Nurul Huda supaya cepat sehat dan bisa beraktivitas sekolah kembali. Oke, Novisa. Oke, hadir Novisa. Iya. Oke, Rahma Melani. Oke, Rudi Saputra. Hadir, Bu. Oke, Safira. Oke, Zara. Oke, Apriliana. Alhamdulillah. Oke, hadir semua. Yang gak hadir tadi cuma Nurul ya. Kita doakan Nurul supaya sehat, cepat sekolah kembali. Oke. Tetap semangat. Oke, tetap semangat. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, sedikit kita refreshing, is breaking, ya. Ice breaking kita buat breaking ya, ya. Ya, tepuk semangat. Lagi belum semangat. Tepuk semangat. Oke, tepuk semangat ya di sini. Kita sudah sedikit tepuk semangat. Sebelum kita lanjut lagi, silakan kalian berdiri ya. Kita mau membacakan profil pelajar Pancasila. Silakan berdiri, nah.
ya. Oke. Sudah siap? Sudah berdiri semua? Oke. Sebagai pelajar Pancasila, kita harus menerapkan menerapkan siswa yang berprestasi dan bernalar kritis. Oke, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, alhamdulillah. Silakan duduk kembali. Ya, silakan duduk kembali. Kita sudah membacakan profil pelajar Pancasila sedikit, ya. Sedikit nasihat sebagai pelajar Pancasila, kalian bertugas mencari ilmu. Lelah tidak mencari ilmu? Tidak. Siapa yang bilang tidak? Karena mengejar cita-cita dapat menggapai masa depan yang dapat lebih baik lagi. Oke, kata Naila, mengejar cita-cita yang dapat akan menjadikan siswanya, pendidiknya, peserta didiknya menjadi lebih baik. Intinya di sini kita mencari ilmu, bekal ilmu yang berguna bagi diri kita sendiri dan dunia dan akhirat. Oke. Adakah yang malas mencari ilmu? Adakah yang pernah malas mencari ilmu? Tidak. Oke, jangan pernah malas, ya. Lokasi dimanapun berada, ya, lokasi lahir pun di mana aja. Oke, tapi lokasi impian itu adanya di atas langit. Berarti kalian harus banyak-banyak impian di atas langit. Mengejar cita-cita. Oke, terima kasih. Ya, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu sedikit akan mengulas kembali pembelajaran kita yang minggu kemarin. Pembelajaran kita minggu kemarin masih ingat tentang apa? Masih, Bu. Masih ingat tentang apa? Masih. Apa? Pembelajaran kita minggu kemarin tentang apa? Ayo. Saya, Bu. Siapa? Ayo Billy, silakan Billy. Dengan kata yang artinya sama di mana belum mengenal tulisan, yaitu jangan batu dan logam. Oke. Jangan batu dibagi menjadi 4, yaitu jangan paleolitikum, mesolitikum, neolitikum, dan megalitikum. Oke, kata Billy, zaman pembelajaran kita minggu kemarin itu tentang zaman prasajarah. Di mana zaman itu membahas tentang zaman yang belum mengenal tulisan. Itu dibagi menjadi dua. Zaman batu dan zaman logam. Zaman batu dibagi menjadi 4. Apa aja itu? Zaman Paleolitik, Oke, berarti intinya di sini zaman yang belum mengenal tulisan, ya. Kita masuk ke pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tentang Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno, ya. Kerajaan Mataram kuno di sini dikelompokkan menjadi 2, yaitu kerajaan kerajaan Sanjaya dan kerajaan Sailendra. Oke, baik, ya. Sebelum kita melanjutkan materi kita, sedikit Ibu akan memberikan contoh, ya, di depan. Silakan lihat di depan. Di situ di PowerPoint-nya ada gambar 1 dan 2. Gambar apakah di depan? Candi. Candi apakah di depan? Candi Prambanan, Candi Borobudur. Terdapat di mana candi tersebut? Yogyakarta. Oke, siapa yang sudah pernah ke Jogja?
berikan gambaran bahwa pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang kerajaan Mataram kuno yang berhubungan dengan kerajaan Hindu dan Buddha. Raja Sanjaya itu adalah kerajaan yang menganut agama Buddha. Raja Syailendra di situ adalah menganut kepercayaan kepercayaan agama Buddha. Oke ya, sedikit ya Ibu jelaskan tentang candi yang ada di depan, tentang poin-poinnya Ibu terangkan. Paham tidak yang Ibu telah jelaskan di depan? Paham. Ya, 1 candi Pramana, 2 candi Borobudur. Oke. Sedikit ya. Selanjutnya kita masuk ke tujuan kita. Nah, perhatikan poin di depan ya. Tujuan kita pada pembelajaran kali ini ya tadi sudah Ibu sampaikan, yaitu tentang kerajaan Mataram kuno. Yang dimana kerajaan Mataram kuno itu mempunyai dua apa ya tadi? Ayo, dua apa? Dua dinasti. Ya, 2 dinasti, yaitu kerajaan Sanjaya dan kerajaan Sunda. Tujuan pembelajaran kita yaitu, silakan siapa yang mau bisa membaca? Siapa namanya, dari kelompok mana? Dari kelompok 4. Kelompok 4. Rudi, silakan Rudi. Tujuan kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran yaitu 1. Melalui diskusi dan literasi dan mampu menganalisa kerajaan Mataram kuno di Indonesia dengan benar. 2. Ya. Melalui diskusi kelompok peserta didik menyimpulkan perkembangan kerajaan Mataram kuno di Indonesia dengan benar. Ya. 3. Melalui diskusi kelompok peserta didik mampu menganalisa kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya masyarakat kerajaan Mataram kuno di Indonesia dengan benar. 4. Mengkomunikasi hasil diskusi pada pengarahan kerajaan Mataram kuno di Indonesia dengan benar. Ya. Mendeskripsikan kerajaan Mataram kuno. Ya. Jadi intinya kita di sini membahas tentang kerajaan Mataram kuno. Yang kalian tujuan pembelajarannya 1, ya kalian harus mampu menganalisis kerajaan Mataram kuno di Indonesia dengan benar. Jadi kalian nanti mendiskusikan pembelajaran tersebut, ya. Kedua, menyimpulkan kerajaan perkembangan Mataram kuno, ya. Mataram kuno. Setelah itu nomor 3, diskusinya mampu menganalisis kehidupan sosial, politik, ekonomi, ya. Keempat, mengkomunikasikan peninggalan, ya. Kelima, mendeskripsikan masa kejayaan dan masa runtuhnya Mataram kuno. Jadi itu tugas kalian pada pembelajaran pagi hari ini dengan berdiskusi dan dipresentasikan ke depan. Oke. Sampai di sini paham? Paham. Oke, sampai di sini paham. Kita lanjut ya. Ya, sedikit akan Ibu jelaskan ya sebelum pembelajaran. Di sini akan Ibu jelaskan tentang Mataram kuno sambil diperhatikan poin-poinnya di depan, ya. Kerajaan Mataram kuno itu berdiri, ya, di situ sudah dijelaskan, yang bercorak kerajaan Hindu dan Buddha, ya. Kerajaan ini diperkirakan terletak di wilayah Jawa Tengah, tepatnya di Kedu, Yogyakarta. Siapa di sini yang tepatnya di Yogyakarta? Ada ya di sini. Hingga Surakarta. Oke. Kerajaan Mataram kuno merupakan kerajaan maritim, ya. Kerajaan maritim yang terletak di pedalaman Jawa Tengah yang berbagi menjadi 2 periode, yaitu pusat Jawa Tengah. Ya, Jawa Tengah pada abad ke-8. Ya, pada abad ke-8 dan pada abad ke-9 sampai ke-10. Oke, diperhatikan di situ sedikit ada peta, ya.
peta tentang kerajaan Mataram kuno. Kelihatan nggak di depan? Kelihatan. Oke, berarti walaupun belum pernah ke Jogja, tapi di situ ada petanya ya. Oke, itu nomor 1. Lanjut, kita masuk kedua. Nah, di sini ada silsilah, ya, silsilah dari kerajaan Mataram kuno, ya. Kerajaan Mataram kuno ini dibagi menjadi kerajaan Mataram kuno ini adalah kerajaan yang membagi kerajaan Kalingga untuk Dewi Parwati dan Iswara Kesawalingga, ya. Jadi kerajaan ini disatukan oleh perkawinan, ya, perkawinan antara dua belah pihak, sehingga menjadi kerajaan yang jaya, ya. Dewi Parwati menikah dan mempunyai anak bernama Sangara. Kemudian Sanaha menikah dan memiliki anak bernama Sanjaya. Sanjaya malah menikah dengan sepupunya sendiri, Dewi Sudiwara, yang merupakan cucu dari Iswara Kasawalingga. Jadi kerajaan Mataram kuno ini disatukan oleh perkawinan. Jadi tidak ada perpecahan, saling melengkapi dengan pernikahannya. Oke, di sini sampai silsilah paham tidak ini? Lihat enggak itu silsilahnya? Kelihatan, walaupun sedikit ya, nggak terlihat, tapi di lembar jawab kertas yang dibagikan ada ya silsilah ya. Oke, sampai di sini paham? Oke, kita lanjut. Nah, coba buka peta konsep. Peta konsep dibuka, peta konsepnya. Ada peta konsep? Kelihatan nggak peta konsepnya? Nah, konsep itu supaya kalian tahu dari kerajaan Mataram kuno, yaitu gambar kerajaan Mataram kunonya, ya. Nah, tidak perlu Ibu jelaskan ya, sudah ada di kertas ya. Ya, tulisannya. Oke, kita masuk ke kehidupan sosial, ekonomi, politik, keadaan masyarakatnya, ya. Di sini Ibu akan membahas tentang kehidupan sosial ekonominya, politiknya, keadaan masyarakat Mataram kuno. Jadi di sini kerajaan Mataram kuno itu fokusnya pada pertanian, dan kerajaan Mataram kuno ini masih digunakan pemungutan pajak rutin, ya. Yang terletak di daerah mana kerajaan itu terletak di Sungai Bengawan Solo. Masih ingat lagunya Sungai Bengawan Solo? Bengawan Solo, itu kan ada lagunya ya? Oke. Sungai ini berperan dalam sektor pertanian, terutama kalau di daerah Jawa biasanya beras. Kerajaan ini Mataram kuno menganut sistem pemerintahan monarki, ya, di mana raja memiliki kekuasaan tertinggi. Ya, siapa kerajaan tertinggi di Mataram kuno? Apa Sailendra, apa Sanjaya? Ayo. Yang mana kerajaan tertinggi? Sanjaya. Kerajaan tertinggi itu adalah kerajaan Sanjaya. Dia ini mengatur semua bentuk urusan. Jadi Raja Sanjaya itu adalah raja yang paling tertinggi. Oke, sedikit ya, itu Ibu jelaskan. Lebih pahamnya nanti di buku di kertas sudah Ibu bagikan, guna kalian mengisi LKPD, ya, informasi LKPD. Jadi bisa kalian lihat di situ. Sampai di sini tentang kehidupan sosial, ekonomi, politiknya paham? Paham. Oke, tidak ada yang bertanya? Tidak. Oke, tidak ada yang bertanya. Masuk ke masa kejayaan
dari kerajaan Mataram kuno terjadi pada akhir abad ke-8. Jadi di sini masa kejayaannya, itu candinya. Masa kejayaannya itu di sini terjadi pada abad ke-8 yang dipimpin oleh dinasti Sailendra. Jadi pada masa inilah terjadi runtuhnya kerajaan Mataram kuno yang dipimpin oleh dinasti Sailendra. Runtuhnya kenapa kejayaan ini? Kerajaan Mataram kuno runtuhnya kenapa? Karena, ayo dibuka, ayo informasinya, petanya. Kenapa runtuhnya terjadi? Kenapa? Terjadi kenapa? Terjadi bencana. Oke, ini bisa jawab kelompok 4. Terjadi bencana. Kenapa terjadi bencana? Ya? Kenapa terjadi bencana? Salah satu gunung yang berdampak besar. Iya, salah satu gunung. Iya, jadi kerajaan dinasti Sailendra inilah masa runtuhnya karena bencana alam. Oke, perkembangan di masa kejayaannya, kerajaan Mataram kuno terjadi berbagai bidang, yaitu di bidang ilmu pengetahuan, budaya, politik, sosial, dan kesenian. Ya, Candi Prambanan ini adalah bentuk dari peninggalan dinasti Sanjaya. Ya, dari kerajaan Mataram kuno. Pada masa kerajaan Mataram kuno, pemerintahannya Dyah Balitung. Ya, Dyah Balitung. Jadi pada masa pemerintahan ini candi yang ada di Pokoy itu adalah pada masa pemerintahan Dyah Balitung. Ya, pada masa pemerintahan Dyah Balitung. Oke, pada masa pemerintahan Balitung. Sampai di sini paham? Paham. Oke. Lanjut ya, kalau sudah paham ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak. Oke, nanti kalau nggak ngerti tanya ya. Ya, Bu. Oke. Nah, ini masa runtuhnya kerajaan Mataram kuno. Ya. Kerajaan Mataram kuno di sini dijelaskan sedikit ya. Masa keruntuhan kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno pertama kali dipimpin oleh, tadi siapa yang bilang? Kerajaan Sailendra. Yang dimana kerajaan Sailendra ini adalah raja yang bergelar Rakai Mataram. Sang Ratu Sanjaya dibuktikan dengan prestasi Canggal dan Caritan. Nih, gambarnya di depan. Ya, Canggal Caritan dan Canggal Canggal Caritan dan Canggal Oke, Nah, ini adalah gambarnya. Ya, bentuk-bentuknya dari peninggalan tersebut. Ya, pada abad pertengahan 8, ya, Raja Sailendra meninggal dunia. Ya, jadi kedudukannya digantikan oleh sang putra Rakai Panangka. Nah, ini sedikit tentang runtuhnya. Ya, dari masa meninggalnya Raja Sanjaya yang digantikan oleh sang putranya yaitu Rakai Panangka. Ya, pada abad keberapa? Pada abad ke-8. Oke, pada abad ke-8. Salah ngomong. Pada abad ke-8. Jadi di sini ada yang belum paham? Paham, ya. Lebih jelasnya, siapa sudah dibagikan tadi ya? Iya. Oke. Sampai di sini tidak ada yang ditanyakan? Oh, tidak. Paham semua berarti yang tadi Ibu jelaskan ya? Ya. Alhamdulillah. Oke. Nah,
tadi sudah Ibu jelaskan. Ada berapa tadi? Pertama tadi sebutin. Yang pertama tadi ada apa? Apa tadi? Mendeskripsikan kerajaan Mataram kuno. ya. Kedua, Menganalisis kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya masyarakat kerajaan Mataram kuno. ya. Ketiga, Silsilah kerajaan Mataram kuno. ya. Keempat, Peninggalan kerajaan kuno. ya. Kelima, Silsilah kerajaan Mataram kuno. ya. Keenam, Sebutan Peninggalan kerajaan Mataram kuno. ketujuh. Sebutan prasasti kerajaan Mataram kuno. Berarti dari ketiga ke tujuh tersebut yang dijelaskan tadi paham tidak? Paham ya. Sampai di sini paham. Jadi di situ ada tugas ya. Tugasnya kalian satu, di situ nama kelompok kalian yang Ibu bagikan LKPD-nya ya. Ibu bagikan LKPD-nya di situ diisi. Kalau kalian tidak tahu jawabannya, monggo silakan buka HP, nggak apa-apa ya. Buka, digunakan alat Android-nya digunakan. Satu, nama kelompok itu ditulis. Kelompok berapa? Biar nanti maju enak. Nama siswa 1, 2, 3, 4, 5 ditulis. Satu, kalian harus mendeskripsikan kerajaan Mataram kuno. Ya. Kedua, perkembangan kerajaan Mataram kuno. Ketiga, menganalisis kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya masyarakat kerajaan Mataram kuno. Oke. Keempat, masa kejayaan dan runtuhnya kerajaan Mataram kuno. Ketujuh, sebutkan prestasi kerajaan Mataram kuno. Jadi kalian harus menyebutkan. Ya satu persatu dari prestasi tersebut, peninggalan kerajaan Mataram kuno. Oke, sampai di sini paham ya tugas kalian? Silakan dikerjakan LKPD-nya. Ya, dikerjakan LKPD-nya, silakan. Tadi sudah dibagikan ya. Nah, dibagi aja dibagi, disobek-sobek dibagi. Ya. Itu dibagi. Nulis. Oke. Ya diisi. Ini diisi. Dibagi. Oke. Sudah? Sudah diambil satu-satu? Nah, Ibu kasih berapa waktunya? Ayo, bukannya di sini. Waktunya berapa? 20 menit. 20 menit. Oke, Ibu kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan LKPD. Silakan, diselesaikan. Ayo, boleh. Ya, silakan, kerjakan. Ayo, ditulis, diisi, jangan nggak diisi, ayo. Bos dia nih. Nah, ini belum masuk ya? Ya, Bunda Elis sudah masuk belum ya? Iya nggak kelihatan. Kalau Bunda Marini sudah masuk. Oke, silakan dikerjakan. Lagi nanya nomor itu dipisah aja di bawah. Ya, silakan. Kalau nggak ada yang paham, ditanyakan
Ya, silakan. Kalau misalkan di situ tidak ditemukan jawabannya, silakan buka HP. Android-nya digunakan untuk mencari mengerjakan kerajaan Mataram kuno. Silakan. Gak apa-apa. Ya. 20 menit cukup ya? Cukup. Oke. Nah, silakan dari isi. Kelompok 2 paham tidak? Paham. Oke, alhamdulillah. Kelompok 3 gimana Billy? Paham, Bu. Paham. Paham ya Billy ya? Ya, kalau nggak paham dilihat HP Billy ya. Manfaatkan Android-nya dengan mencari tugas, jawaban dari tugas. Ada yang ditanyakan? Yang hukumnya tidak? Yuk, aku berjalan 20 menit, kasih waktu 20 menit. Kelompok 4, paham kelompok 4? Paham, Bu. Ya, kalau nggak ada jawabannya cari di HP. Ya, silakan. Tadi ada insiden Ayo silakan 20 menit berjalan.
Sudah, silakan. Baik, terima kasih. Kami membuka sesi tanya jawab. Ibu pesertanya dipersilakan. Silakan, siapa yang bertanya ke kelompok 4? Saya Kelompok 4, silakan. dari kelompok 1 ingin bertanya. Apa sajakah peninggalan kerajaan kuno? Silakan dijawab kelompok 4. Baik, terima kasih. Dan kami menjawab. Peninggalan kerajaan Mataram kuno adalah ada 2 peninggalan, yaitu prasasti dan candi. Baik, terima kasih. Ya, ada yang bertanya lagi? Tidak. Tidak. Oke, silakan. Kelompok 2, kelompok 1 tidak ada yang ditanyakan? Kelompok 3? Tidak. Oke, paham di sini? Paham. Jawabannya benar tidak? Benar. Benar. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk. Beri reward temannya, ayo. Beri dia W, beri dia O, beri dia W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Keren loh. Oke. Siapa lagi yang mau mempresentasikan hasil diskusinya untuk Kakak? Oke, kelompok 3. Silakan maju kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami menganalisis kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya pada masyarakat Mataram kuno. Ya. Pada pertama, kerajaan Mataram Islam Satu Wijaya menghadapi banyak rintangan, terutama dari bupati di pantai utara Jawa yang dulunya tunduk kepada Kanjang. Ya, betul. Mereka terus melakukan pemberontakan karena ingin melepaskan diri dari pajak dan menjadi kerajaan yang merdeka. Kendati demikian, Satu Wijaya tetap berhasil melakukan perluasan wilayah hingga berhasil menduduki seluruh wilayah. Sekian presentasi kami buka sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Kelompok berapa yang bertanya? Silakan. Kelompok 2.
ditanyain? Kelompok 2 ada yang ditanyakan? Kelompok lain menanyakan kelompok 2? Ayo. Kelompok 2? Kaki Bu. Ya, silakan berdiri. Naik. Kelompok berapa naik? Kelompok 4. Ya, silakan. Dalam sejarah kerajaan Mataram kuno pernah mengalami kejayaan dan kemunduran puncak. Kejayaan terjadi pada masa pemerintah Raja siapa? Baik, izin menjawab. Jawabannya adalah kerajaan Mataram kuno terjadi pada masa pemerintahan Raja Dyah Balitung dari dinasti Sanjaya. Oke, dari dinasti Sanjaya. Oke, silakan. Apa lagi mau tanya? Tidak, Bu. Tidak ada. Oke, silakan. Sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo berdiri buat temannya yang maju ke depan. Beri dia W, beri dia O, beri dia W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Keren loh. Oke, kelompok berapa? Ini kelompok 1 yang belum maju. Silakan kelompok 1. Kelompok 1 yang belum maju. Silakan kelompok 1. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Menganalisis kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno merupakan kerajaan maritim yang terletak di pedalaman Jawa Tengah. Para ahli memperkirakan bahwa letak kerajaan Mataram kuno berada di wilayah Medan dan Kong itu. Kong itu sendiri hingga sekarang belum jelas letak pastinya. Dalam beberapa catatan sejarah menjelaskan bahwa letak Mataram kuno ditandai dengan letaknya yang dikelilingi gunung, pegunungan dan sungai-sungai. Oke, sudah? Kami buka sesi tanya jawab. Ya, siapa yang mau tanya? Saya Bu, Oke, kelompok 3. Dari kelompok 3 silakan. bagaimana corak ekonomi masyarakat di kerajaan Mataram kuno? Oh, kelompok 3 menanyakan bagaimana corak kehidupan masyarakatnya di Mataram kuno. Ya, betul. Ya, silakan dijawab kelompok 1. Izin menjawab. Ya, silakan. Jawabannya masyarakat kerajaan Mataram kuno dalam ekonomi memiliki mata pencaharian di bidang persawahan, perdagangan, sektor peladangan. Oke. Kelompok 1 menjawab di bidang persawahan, perdagangan, Sektor peladangan. peladangan. Benar tidak kelompok 3? Kalau menurut kami salah, bahwa masyarakat Mataram kuno lebih cenderung pada sektor pertanian, perdagangan, kerajinan, dan kesenian. Mata pencarian di bidang pertanian ditandai dengan adanya komoditas pertanian dan alat-alat pertaniannya. Jadi bukan pada sektor perdagangan. Oh, jadi salah jawabannya. Nanti diperbaiki lagi ya. Jawabannya dari sektor peladangan. Oke, ada yang mau tanya lagi? Tidak ada, Bu. Kelompok 2 ada yang tanya? Tidak Ya, ada, Bu. oke, silakan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri dia. Beri dia O, beri dia W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Keren loh. Keren loh. Oke, kalian sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Semua kelompok maju ya. Semua kelompok mempresentasikan hasil kerjanya, hasil LK-nya. Oke, baik, di sini kita sudah mengerjakan LKPD. Kesimpulan di atas itu di layar PowerPoint ada sedikit ditulis di LKPD-nya. Dari pernyataan di atas jelaskan masa kejayaan dan runtuhnya kerajaan Mataram kuno dengan berbagai faktor. Itu ada 3 aja ditulis. Silakan ditulis. 5 menit waktunya. Ditulis. Diisi di LKPD-nya. Masa kejayaan dan runtuhnya itu ada berbagai faktor, ada 3. Silakan 3 aja yang ditulis.
Pegang masing-masing HP-nya, di situ sudah Ibu kirim di grup link Google Form. Itu ada soal, silakan diisi, nama diisi, ya. Ya, silakan diisi. Namanya diisi, kelasnya diisi, di checklist Google Form itu ada soal 10. Sudah? Belum ya? Belum. Ya, diisi. Ayo diisi, nanti nilainya kelihatan. Ayo silakan, formnya diisi. Nama diisi, ayo. Udah itu apalagi di situ ada soal semuluk saja untuk mengetes imajinasi kalian dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang Kerajaan Mataram kuno. Ya, silakan. Kerajaan Mataram kuno, ya diisi nama, kelasnya diisi ya. Kalau tidak sudah muncul semua, nama, kelas. Ini belum diisi. Nah, yuk nanti kelihatan nilainya berapa. Nah, harus diisi semua, nanti kelihatan nilainya muncul. Nanti kalau nilainya tinggi dikasih ayam geprek. Kalau nilainya nggak tinggi nggak dikasih ayam geprek nanti. Ya? Oke, sip. Kalau nilainya tinggi dikasih, kalau nilainya nggak tinggi nggak dikasih ya. Ya, silakan diisi semua. Kelasnya diisi, kelasnya. Biar kelihatan kelas 10. Bisa Nurul? Bisa. Isi semua ya Nurul, kelas. Ini bisa? Oke, ayo diisi, nanti kelihatan nilainya. Apa ini? Kenapa? Ayo. Tadi kejayaannya ada 2, Selendra dan Sanjaya. Ayo, masa untungnya ada semua di situ.
Jadi dilihatnya 40. Jadi di atas ada yang tinggi nilainya. Ayo, gimana Billy? Bisa? Oke, ada yang lihat kertas, ada yang buka HP, silakan, nggak apa-apa. Bisa Billy? Ini belum diisi. Kalau nilainya di bawah, ada yang dapat MK, jadi. Ya, silakan. Ayo beli. Siapa yang sudah muncul nilainya? Selain Naila? Berapa? Berapa? 50 belum. 60 belum. Itu di situ ada. Udah cukup? Udah belum? Belum. Awas, nggak dapet MPK. Berapa? Siapa? 30. Kelompok 4 ada yang 30. Kelompok 4 30. Namanya siapa? Ya, anak namanya siapa, Nak? Naila. 30. Ada yang betul semua? 10? Betul semua? Berapa nilainya? 70. Ada yang betul semua? Mana? 80. Nanti ibu lihat satu-satu loh. Nah, enggak berarti. Udah lihat udah salah. Udah menyenangkan dan Google Forms? Menyenangkan? Oke, senang dan Google Forms. Sudah belum? Sudah lebih dari 20 menit waktunya? Nah, belum. Sudah lebih waktu loh ini. Masih asik ya? Oke, ayo cepetan. Jadi waktunya habis nanti. Sebelah oh, ah? Bukannya linknya sudah dikirimkan di grup. Ini ada temennya yang belum buka katanya. Linknya sudah dikirim di grup. Silakan dibuka, diisi Google Form-nya, nama, kelas. Udah tuh identitas kalian di situ, diisi semua kelasnya. Dan soalnya ada 10, silakan diisi. Di checklist saja, nanti nilainya kelihatan. Sudah? Sudah Nak? Sudah Bu. Sudah? Sudah? Buka di ini di grup. Udah ibu kirim di grup linknya. Grupnya mana? Kamu masuk nggak? Sudah, silakan. Sudah ya? Habis waktunya? Ya. Sudah? Sudah ya? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3 sudah? Kelompok 4? Siapa yang nilainya 10? Ada? Betul semua. Berarti di sini belum ada yang 10 semua. Oke ya, semoga kedepannya kita belajar Google Form menggunakan aplikasi Google Form lebih baik lagi ya pembelajarannya ya. Oke, udah. Sampai di sini nggak ada yang betul semua. Iya, nggak ada yang betul semua. Baik, di sini kita lanjut ya. Sudah ya? Udah selesai ya? Oke, kita lanjut ke materi kita berikutnya.
Rudi, sebutkan Rudi, ada 3. Ayo cari Rudi. Dari pertanyaan di atas, jelaskan masa kejayaan dan runtuhnya kerajaan Mataram kuno dengan berbagai faktor. Ada 3. Ayo sebutkan sampai yang bisa sebutkan. Oke, silakan Novi. Yang pertama bencana alam, yang kedua perebutan kekuasaan, yang ketiga pemindahan pusat kerajaan. Oke, yang pertama apa tadi? Bencana Bencana alam. Kedua, perebutan perebutan kekuasaan, kekuasaan. Ketiga, pemindahan pusat kerajaan. siapa jawaban yang sama dengan kelompok 2 dan 3? Kelompok 1 nggak sama? Enggak. Kelompok 4? Sama. Oke. Sudah ya? Habis? Kita pembelajarannya sampai tadi tentang apa di depan? Tentang kejayaan dan runtuhnya kerajaan Mataram kuno. Oke. Ya. Untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, merasa bagaimana kalian? Menyenangkan? Tadi yang betul semua ada? Nggak ada. Berarti nggak dapat hadiah UTM Tupek jadinya. Ya, nggak dapat jadinya belum nggak dapat. Ya, semoga pembelajaran kita kedepannya lebih baik lagi menggunakan Google Form, lebih paham lagi ya. Oke, baik di sini Ibu pengen tahu, ya. Ibu pengen tahu bagaimana pembelajaran kita. Ibu pengen tahu kalian gimana perasaannya belajar pada pagi hari ini. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan? Salah satu saja. Ayo, siapa? Naila, kenapa? Naila merasa apa pembelajaran kita pada pagi hari ini? Asik, Bu. Asik, kenapa asik? Karena saya mengerti tentang kerajaan Mataram kuno. Ya, terus apa lagi? Memahami tentang kerajaan Mataram kuno. Belajarnya menyenangkan, jenuh, tidak jenuh, bahagia? Menyenangkan. Terutama kalian masih menggunakan aplikasi Google Form. Paham tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini? Oke, pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang kerajaan Mataram kuno. Ya, pembelajaran kita pada pertemuan berikutnya itu adalah kerajaan maritim. Ya, kerajaan maritim itu katanya sudah Ibu bagikan untuk bahan pembelajaran kita berikutnya. Ya, pada pembelajaran kita berikutnya itu adalah kerajaan maritim. Kerajaan maritim. Oke. Ya, kerajaan maritim. Baik. Setelah kita mengerjakan kerajaan Google Form, tentunya kalian sudah tahu tentang rasa tadi Ibu tanya, kalian senang, bahagia Bu katanya ya. Jadi di sini sedikit Ibu akan menyimpulkan tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini ya, yaitu tentang kerajaan Mataram kuno ya. Apa kesimpulan kita pada pagi hari ini? Siapa yang bisa jawab? Ya, silakan. Kesimpulan dan saran tentang kerajaan Mataram kuno yaitu kerajaan Mataram kuno adalah sebutan untuk kerajaan yang dulu pernah ada di wilayah Indonesia pada abad ke-8 dengan sebutan Medang. Kerajaan Mataram kuno adalah bagian dari salah satu kerajaan yang memiliki corak Hindu dan Buddha. Kerajaan Mataram kuno pada awalnya yaitu pada abad ke-8 berdiri di wilayah Pulau Jawa, yaitu di wilayah yang sekarang termasuk dalam wilayah Jawa Tengah. Kerajaan Mataram kuno menggunakan salah satu jenis mata uang pada saat itu yang terbuat dari emas dan perak. Pembahasan kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno adalah salah satu jenis dari kerajaan Hindu yang berdiri di wilayah Pulau Jawa. Kerajaan Mataram kuno merupakan penerus langsung dari kerajaan Kalingga atau kerajaan Holling yang terletak di pesisir utara bagian dari Pulau Jawa. Kerajaan Mataram kuno memiliki dua corak utama, yaitu corak Wangsa Sanjaya yang beragama Hindu dan corak Wangsa Sailendra yang beragama Buddha Mahayana. Oke, tadi temannya sudah menyebutkan kesimpulan. Siapa lagi yang bisa menyebutkan kesimpulan dari materi kita?
berdiri di kerajaan wilayah Pulau Jawa. Kerajaan Mataram kuno merupakan penerus langsung dari Kerajaan Kalingga atau Kerajaan Koli yang terletak di pesisir utara. Kerajaan memiliki dua corak utama, yaitu corak Wangsa Sanjaya yang beragama Hindu dan corak Wangsa Shailendra yang beragama Buddha Wahayana. Nah, berarti kesimpulan di sini bahwa pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah tentang Kerajaan Mataram kuno yang menganut silsilah kerajaan Hindu dan Buddha. Siapa lagi yang bisa menyimpulkan materi kita pembelajaran pada pagi hari ini? Oh, Naila, kelompok 4, silakan. Simpulan. Satu, kerajaan Mataram kuno adalah sebutan untuk kerajaan dulu. Pernah ada di wilayah Indonesia pada abad yang ke-8 dengan sebutan Sumedang. Ya. Dua, kerajaan Mataram kuno adalah bagian dari salah satu kerajaan yang memiliki corak Hindu dan Buddha. Tiga, kerajaan Mataram kuno pada awalnya yaitu pada abad ke-8 berdiri di wilayah Pulau Jawa, yaitu di wilayah yang sekarang termasuk dalam wilayah Jawa Tengah. 4. Kerajaan Mataram kuno menggunakan salah satu jenis mata uang pada saat itu yang terbuat dari emas dan perak. 5. Kerajaan Mataram kuno menjadi salah satu sumber sejarah bagi kehidupan di Indonesia dan menjadi sumber pembelajaran. Oke, jadi kesimpulan dari kelompok 4 tadi hampir sama dengan kelompok 3 ya, tentang apa tadi, Nay? Menyimpulkan apa tadi kesimpulannya? Mataram kuno menggunakan Ya. salah satu jenis uang. Ya, menggunakan salah satu. Jenis uang yang terbuat dari emas dan perak. Ya, itu kesimpulannya untuk kelompok 4. Siapa lagi bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Kelompok 2. Silakan kesimpulannya menurutnya. Kesimpulan, kerajaan Mataram kuno adalah salah satu jenis dari kerajaan Hindu yang berdiri di kerajaan wilayah Pulau Jawa. Kerajaan Mataram kuno merupakan penerus langsung dari kerajaan Kalingga atau kerajaan Koling yang terletak di pesisir utara. Kerajaan memiliki dua corak utama, yaitu corak Wangsa Sanjaya yang beragama Hindu dan corak Wangsa Shailendra yang beragama Buddha. Oke, udah cukup kesimpulannya? Ya, cukup kelompok 2? Cukup, itu saja kesimpulannya ya. Berarti semua kelompok menyimpulkan ya, menyimpulkan tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, di sini ya intinya Kerajaan Mataram kuno merupakan penerus langsung dari Kerajaan Kalingga. Ya, Kerajaan Kalingga yang terletak di pesisir bagian Pulau Jawa mempunyai dua corak utama, yaitu corak Wangsa Sanjaya yang beragama Hindu dan corak Wangsa Shailendra yang beragama Buddha Mahayana. Jadi itu kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini ya, yang menyatakan bahwa Kerajaan Mataram kuno itu memiliki dua dinasti. Dinasti apa? Sanjaya dan Ya, pada masa siapa runtuhnya Kerajaan Mataram kuno? Ayo, dilihat lagi. Ayo, pada masa siapa tadi? Pada masa runtuhnya siapa? Sanjaya apa Shailendra? Sanjaya. Bernama siapa pemerintahannya? Ayo, pemerintahannya bernama siapa tadi? Yang ratu siapa tadi? Ayo. Ratu? Ratu siapa tadi yang pertama? Ayo, yang pertama tadi ratu siapa? Siapa ratunya siapa tadi? Yang pertama dijelaskan. Ratu Mataram Ratu Sanjaya. Itu masa Sanjayanya, masa berjayanya, masa runtuhnya pada kekuasaan siapa? Kakai? Pada abad sampai 9 ke 10. Oke.
Oke, perabotan, kekuasaan dan Pemindahan pusat kerajaan. pemindahan pusat kerajaan. Coba di sini ibu tanya lagi siapa yang belum paham tentang kerajaan Mataram kuno? Paham semua dari silsilahnya. Disatukan oleh apa kerajaan Mataram kuno? Dan disatukan oleh sektor ekonominya, politik dari hasil sektor ekonomi politiknya tadi dari mana? Ekonominya dari ladang apa pertanian? Salah, bukan ladang tapi pertanian. Oke, dari pertanian. Sampai di sini paham ya? Kesimpulan tadi sudah Ibu jelaskan. Kita sama-sama menyimpulkan dari hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini. Insya Allah kalian paham dan mengerti. Ya. Oke, kesimpulan kita sudah ya. Pembelajaran kita minggu depan itu tentang kerajaan Majapahit. Baik, di sini akan pembelajaran kita cukup sampai di sini ya. Pembelajaran kita karena waktu kita sudah mau habis ya. Jadi di sini semoga pembelajaran kita bermanfaat bagi diri kita ya, terutama bagi diri kita ya, dan pada orang lain yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Oke, dimanapun posisi kalian, bentuk apapun kalian, karakter apapun kalian, tapi kejarlah mimpi sampai setinggi langit. Itu ya sedikit Ibu kasih motivasi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kalian. Dan di sini kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam pembelajaran Ibu pada pagi hari ini, Ibu mohon maaf kepada Allah, Ibu memohon ampun ya. Silakan diakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan doa untuk mengakhiri pembelajaran. Didoakan oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Siap.